Kasus penggelapan dana umat gereja paroki Aik Nabara, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, senilai 28 miliar menggegerkan publik. Penggelapan itu dilakukan mantan Kepala Kas BNI Kantor Cabang Pembantu Aik Nabara, Andi Hakim Febriansyah. Andi Hakim kini sudah tertangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Bendahara Kredit Union Paroki Aik Nabara, Suster Natalia Situmorang, mengungkap awal mula kasus ini terungkap. Desember 2025 lalu, pihak gereja ingin mengajukan pencairan deposito investasi sebesar 10 miliar untuk kebutuhan gereja. Sejak pengajuan dilakukan, pencairan dana tidak juga terrealisasi hingga Januari 2026. Dalam komunikasi yang berlangsung selama periode itu, Andi Hakim hanya mengatakan sedang diproses. Kecurigaan mulai muncul pada 23 Februari 2026 ketika seorang pegawai bank datang untuk mengambil dana pencairan tetapi bukan Andi Hakim. Padahal menurut Suster Natalia, ia masih komunikasi dengannya, ditambah tidak adanya informasi mengenai pergantian pimpinan. Lebih lagi disebutkan Andi sudah bukan lagi pegawai BNI 46. Kekagetannya semakin memuncak ketika menyatakan bahwa produk investasi yang sempat ditawarkan Andi ternyata bukanlah produk resmi dari BNI 46. Bahkan Suster Natalia mengaku sampai pingsan ketika mengetahui hal tersebut. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Rahmat Budi Handoko menjelaskan, modus Andi Hakim berawal dari investasi fiktif yang ditawarkan. Modus dilakukan sejak 2019. Tersangka memberikan iming-iming bunga tinggi hingga 8%, padahal rata-rata bunga deposito perbankan 3 hingga 4%. Selama menjalankan aksinya, tersangka diduga memalsukan dokumen dan bilet deposito, meniru tanda tangan nasabah, serta mengalihkan dana ke rekening pribadi, keluarga, dan perusahaan. Dana milik umat gereja tersebut diduga digunakan untuk berbagai investasi, antara lain pembangunan pusat olahraga di Labuhan Batu, kafe, serta kebun binatang mini di wilayah yang sama. Pembangunan itu disebut menggunakan nama perusahaan milik istri tersangka. Andi Hakim bersama istrinya kini ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan komunikasi dengan pihak keluarga dan kuasa hukum. Keduanya sempat melarikan diri ke Australia, namun akhirnya bersedia kembali ke Indonesia setelah diterbitkan red notice oleh Interpol. Mereka tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara pada 30 Maret 2026 dan disebut kooperatif dalam proses hukum yang berjalan. Terima kasih rekan-rekan, sebelumnya saya ucapkan atas kehadirannya. Ya, di sini dapat kami sampaikan berdasarkan keterangan kami sebelumnya tentang perkara adanya penipuan dan penggelapan yang terjadi di Aik Nabara. Yang bersangkutan itu merupakan salah satu pejabat Bank BNI yang ada di Aik Nabara, kemudian diinformasikan melarikan diri ke luar negeri. Alhamdulillah, berdasarkan upaya dari kami kemarin, setelah yang bersangkutan melarikan diri ke Australia tepatnya pada tanggal 28 Februari, di sana kami melakukan upaya-upaya, salah satunya adalah mencoba untuk mengajukan permohonan red notice kepada divisi Hubinter agar kiranya yang bersangkutan dimunculkan red notice-nya. Perlu rekan-rekan ketahui di sini bersama bahwa pada saat pengajuan kami kepada Hubinter untuk penerbitan red notice tersebut, menunggu proses penerbitan tersebut, tim dari Direktorat Reserse Kriminal khususnya untuk Subdit Fismondev melakukan upaya-upaya lain agar tersangka bisa kembali ke Indonesia. Alhamdulillah, berkat kerja keras dan koordinasi yang baik dari Ditreskrimsus, kemudian bersama dengan Bea Cukai, maksud saya imigrasi dalam hal ini,
koordinasi, kemudian juga kita melakukan koordinasi dengan pihak penasihat hukum, pihak keluarga, dan alhamdulillah mereka secara secara sukarela dan kooperatif bersedia untuk kembali ke Indonesia. Kemudian tadi pagi, tepatnya pada pukul 9, tanggal 30 Maret 2026, pukul 9 tadi, tersangka bersama istrinya kembali dari luar negeri. Kemudian kami langsung mengamankan tersangka dan melakukan penyelesaian kelengkapan administrasi di kantor imigrasi Kuala Namu. Sehingga tadi ada beberapa saat kami berada di dinas imigrasi untuk menyelesaikan administrasi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan berasal dari luar negeri saat itu. Setelah administrasi selesai, kami langsung membawa tersangka ke Polda Sumatera Utara, ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan untuk pemberkasan. Insya Allah apabila nanti memang ada tersangka lain dari pengembangannya pemeriksaan nanti, mudah-mudahan bisa kita ungkap. Demikian. Uang yang digelapkan ada berapa, Pak? Sementara kalau dari laporan polisi kemarin itu ada sekitar 28 miliar. Namun sampai dengan tadi bahwa tersangka baru mengakui sekitar 7 miliar yang digunakan. Kegunaannya yaitu salah satunya untuk investasi baik di bidang sport center, kafe, mini zoo, dan beberapa tempat yang dijadikan usaha oleh tersangka. Apa nanti itu yang dijadikan apa itu disita atau bisa gimana, Pak? Tentu. Jadi nanti kami akan mengajukan surat permohonan izin dari pengadilan untuk melakukan penyitaan. Kalau saat ini Pak sudah diamankan aset-aset tersebut, Pak? Sementara belum, tapi memang sudah kami ketahui tadi berdasarkan pengakuan dari tersangka ada beberapa aset yang akan nanti kami amankan nanti. Itu asetnya di mana, Pak, di Sumatera Utara? Sementara asetnya masih seluruhnya ada di Labuan Batu. Kalau status hukum istrinya itu bagaimana, Pak? Ini sedang kami dalami. Jadi sementara pemeriksaan, apabila memang ada keterlibatan dari istri beliau membantu atau mungkin juga ikut dalam hal ini penipuan tersebut, kalau memang unsur dan bukti cukup untuk dinaikkan sebagai tersangka, akan kami lakukan tersangka. Status dia jadi karyawan BNI itu sudah masih aktif? Sudah pensiun, sudah mensiunkan diri ya. Berarti artinya pada saat ke Australia itu berdua sama istrinya, Pak? Betul. Artinya dalam kasus penggelapan ini baru satu orang jadi tersangka? Sementara. Ada kemungkinan kita akan memanggil pemeriksaan kepada pimpinan BNI? Pasti, karena beliau sebagai pelapor dalam hal ini, apabila nanti akan kami cross check kembali, apakah memang ada saksi lain yang perlu kami minta keterangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.